Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Ya, semoga antum di rumah sana selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kedua kita dalam pelajaran Al-Adab wal Akhlaq. Tafadhal ya antum buka PDF antum di bab yang pertama. Babu adabi tilawatil Quran wa ma yata'allaqu bih, dari kitab Al-Adab li Fadilatul Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Shalhub hafizahullahu taala. Pada bab yang pertama ini Asy-Syaikh hafizahullahu taala akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab atau akhlak-akhlak yang seyogianya dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ya antum selaku pelajar ilmu syar'i. Ketika antum bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim, baik ketika antum membaca Al-Qur'an, baik ketika antum belajar tentangnya di kelas, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Ya, sebagaimana antum lihat ya di kitab antum, Asy-Syaikh yang merupakan kebiasaan baik beliau, sebelum beliau menyebutkan adab-adab yang ada, beliau selalu menyertakan untuk kita beberapa ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan beliau? Salah satunya beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya adab-adab yang nanti kita pelajari ini itu bukanlah buah pikir beliau, bukan pendapat beliau, namun itu semua adalah semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ini juga ya di antara tujuan beliau. Asy-Syaikh hafizahullahu taala menyertakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada, yaitu untuk menjelaskan kepada kita akan keutamaan besar yang akan kita raih kalau kita memiliki adab-adab tersebut, adab-adab yang ada nanti ketika kita bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim. Keutamaan yang lain yaitu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Nabi yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat ini merupakan umat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adalah malam termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dikarenakan karena kemuliaan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka mulia karena Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, ya kalau seandainya kita menginginkan keutamaan tersebut, kalau kita menginginkan ganjaran yang agung tersebut, maka hendaknya kita bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim sesuai dengan adab-adab yang Allah anjurkan untuk kita miliki ketika kita bermuamalah dengannya. Kalau tidak, maka kita akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ya ganjaran atau keutamaan tersebut. Ini sebagaimana perkataan salah seorang ulama salaf. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, man lam yata'addab lam yablughil aribi. Barang siapa yang tidak beradab, maka ia tidak akan pernah mendapatkan apa yang ia inginkan. Kita harus beradab. Tullabi wa abna'i, kita harus memiliki adab-adab tersebut.
karena kita semua menginginkan keutamaan yang ada. Untuk mempersingkat waktu, ya langsung saja kita ke bab yang pertama atau adab yang pertama. Yaqulu Syekh hafizahullah taala al-adabul awal taharril ikhlasi 'inda ta'allumil Qur'an wa tilawatih. Adab yang pertama dan yang paling utama yaitu berusaha mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita belajar Al-Qur'an ataupun ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Lianna qira'atul Qur'an ibadah yubtagha biha wajh Allah. Karena membaca Al-Qur'an, mempelajarinya itu adalah ibadah. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain yang kita dianjurkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan niat kita padanya. Keikhlasan adalah kewajiban, ya bukan pilihan. Kita wajib mengikhlaskan niat kita ketika kita mengamalkan sebuah amal saleh ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fahuwa mardudun ala sahibi. Kalau tidak, maka amalan tersebut, ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ulang sekali lagi, keikhlasan adalah kewajiban bukan pilihan. Yang namanya kewajiban wajib kita adakan. Kalau tidak, maka berhaklah kita mendapatkan dosa ataupun ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi. Pada riwayat yang lain Nabi kita mengatakan salatun awwalu man yusya'aru alaihimun nar yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang paling pertama akan diceburkan, akan dilemparkan ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sepintas mendengar hadis ini kita akan bertanya, ya seberapa besar dosa orang-orang tersebut? Ya sampai mereka ini manusia pertama kali yang Allah perkarakan, yang pertama kali Allah lempar ke jurang nerakanya. Kita lihat siapakah mereka. Salah satu di antaranya wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang pemuda yang belajar ilmu dari Al-Qur'an, kemudian mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an. Ketika Allah perlihatkan nikmat tersebut kepadanya dan mereka pun mengakuinya, Allah bertanya kepada mereka, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku tersebut? Dia mengatakan dengan mudahnya, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an untukmu, ikhlas karenamu. Mendengar itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzabta, engkau telah berbohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Akan tapi engkau belajar ilmu hanya ingin pujian manusia, karena ingin dikatakan alim. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an karena ingin dipuji manusia, tidak ikhlas, karena engkau ingin dikatakan pembaca yang mahir. Faqad qil, dan semua pujian sudah engkau dapatkan di dunia. Tsumma umira bihi, Allah perintahkan untuknya. Fasuhiba ala wajhi, Allah seret wajahnya dan dilemparkan ia ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, keikhlasan adalah kewajiban bukan pilihan. Kita ke adab yang kedua. Adab yang kedua, al-amalu bil Quran. Wajibnya kita untuk mengamalkan ilmu Al-Quran yang sudah kita ambil. Ilmu Al-Quran, ilmu yang kita ambil dari Al-Quran, itu wajib untuk kita amalkan. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmunya adalah orang yang paling dahsyat azabnya kelak pada hari kiamat. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran tersebut? Bitahlili halalihi. Yang pertama dengan cara kita menghalalkan apa yang Allah halalkan dalam Al-Quranul Karim. Wa tahrimi harami, dengan kita mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quranul Karim. Wal wuquf inda nahyi, ya tetap tegak
tidak melewati, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timari bi amri, dengan cara kita saling menganjurkan, nasihat menasihatkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wal amal bi muhkami, ia mengamalkan ayat-ayat yang berupa hukum dalam Al-Qur'anul Karim. Wal imani bi mutasyabihi, dan mengimani ayat-ayat mutasyabihatnya. Wa iqamati hududihi wa hurufi, dan dengan cara kita menegakkan ya batasan-batasan Al-Qur'an dan huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Nanti antum bisa lihat juga ya hadis yang mulia ini tentang apa? Yang menjelaskan kepada kita tentang adab yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu Al-Qur'an yang sudah dia pelajari. Yang ketiga, tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an, al-hathu ala istidhkaril Qur'an wa ta'ahudi. Saling memotivasi, saling mengingatkan untuk apa? Untuk ya istidhkar, untuk mengingat, untuk terus membaca Al-Qur'anul Karim. Wa ta'ahudi, atau memperbaharui janji, membuat janji dengan Al-Qur'anul Karim. Maksudnya apa? Ya kita harus saling, sebagian kita mengingatkan sebagian yang lain. Untuk apa? Untuk kita ya saling mengingat Al-Qur'anul Karim. Hendaknya kita sisakan sebagian waktu kita setiap harinya untuk membaca Al-Qur'anul Karim ataupun untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an adalah perkara yang paling cepat hilangnya dari dada manusia. Bagi orang yang sudah ya menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'anul Karim, belajar Al-Qur'an setiap hari, menghafal Al-Qur'an setiap hari sampai dia menjadi seorang hafidz Al-Qur'an, maka dia wajib untuk membuat janji dengan Al-Qur'anul Karim. Harus menyisakan waktunya ya untuk Al-Qur'an setiap harinya. Kalau tidak, fa inna hifdhahu sayata'arradu linisyan. Kalau tidak, maka hafalan tersebut, ilmu yang sudah diambil tersebut akan cepat hilangnya. Fal Quran sari'ut tafallut minas sudur. Al-Quran adalah sesuatu yang paling cepat hilangnya dari dada-dada manusia. Buktinya apa? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Quran. Perumpamaan pemilik Al-Quran, pemegang Al-Quran, penghafal Al-Quran itu sekamathali sahibil ibil, itu bagaikan seperti pemilik onta yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha, kalau dia tetap pegang Al-Qur'an itu, tetap dia berjanji, tetap dia membaca setiap harinya, memurajaahnya, amsakaha, maka dia pun akan memegang Al-Qur'an tersebut, memegang ilmunya, memegang hafalannya. Wa in atlaqaha dhahabat, tapi kalau tidak, maka ilmu itu pun akan cepat hilangnya. Yang lain, Nabi kita bersabda sallallahu ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsi biyadih, buatlah janji dengan Al-Qur'anul Karim, karena demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lahu ashaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Karena Al-Qur'an merupakan perkara yang paling cepat hilangnya dari dada-dada manusia, melebihi hilangnya seekor onta yang lepas dari ikatannya. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Ini 3 adab yang bisa kami sampaikan di pertemuan kedua ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.